Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang sedang terjadi di Indonesia ya, sedang marak dan juga sedang heboh. Kasus dugaan hepatitis akut. Nah, tidak terjadi hanya di Indonesia saja sebetulnya, tapi di beberapa negara ternyata juga ada yang mengidap dugaan hepatitis akut ini. Dan sebagian besar terjadi pada anak-anak. Sampai hari ini mungkin sahabat Eljon di rumah juga sudah melihat ya beberapa berita yang mengatakan sudah hampir 20 kasus yang terkena dugaan hepatitis akut ini dan juga bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, sebetulnya apa sih penyebabnya dan juga apa itu hepatitis? Hari ini akan kita bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama saya. Ada Dr. Rinaldi Lenggana, dokter spesialis anak. Halo Dr. Rinaldi. Halo, selamat siang. Apa kabar, Mbak Siang. Cynthia? Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah baik. Sehat. Baik, sehat. Dokter, kita akan bahas soal hepatitis akut ya dokter yang terjadi pada anak-anak ini dokter. Iya, betul nih, kasusnya lagi lumayan rame. Iya. Nah, hari ini akan kita bahas ya dokter. Mungkin kita akan membahas dulu kepada hepatitisnya ya dokter. Sebetulnya apa sih dok yang dimaksud dengan penyakit hepatitis ini dokter? Iya, jadi hepatitis itu kan sebetulnya pengistilahan medis ya, gitu. Hepatitis itu kalau kita ini dibagi atas dua suku kata, dari kata hepar dan itis gitu. Hepar itu adalah nama organ, yaitu liver, atau dalam bahasa Indonesianya hati ya, bukan hati yang terluka, tapi hati. Kemudian itis itu adalah proses infeksi, atau proses inflamasi, atau kadang juga kita sebut sebagai proses radang. Jadi apabila disatukan, itu menjadi suatu kondisi namanya hepatitis, artinya ada suatu proses radang atau inflamasi atau infeksi yang menyerang sistem organ liver atau hati, seperti itu. Jadi kita akan sebut sebagai hepatitis, seperti itu. Oke. Hepatitis sendiri nih dokter yang mungkin sering didengar gitu, yang pernah saya dengar juga ada beberapa jenis dan tipenya dokter. Apa saja itu dokter? Iya, betul. Jadi hepatitis itu suatu infeksi, itu penyebabnya bisa macam-macam. Yang pertama bisa infeksi ya. Infeksi bisa disebabkan oleh virus, gitu. Dalam hal ini contohnya hepatitis A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh bakterial, gitu. Seperti halnya kondisi sepsis atau infeksi yang berat, gitu. Bisa juga dari tifus ya, tifoid gitu, bisa menyebabkan komplikasi dalam kondisi hepatitis. Dan ada infeksi-infeksi lain yang menyebabkan kondisi liver seperti cacing dan lain sebagainya. Gitu. Jadi hepatitis ini gitu penyebabnya bisa macam-macam ya. Jadi dari kondisi bisa bakteri, bisa virus, kemudian bisa infeksi yang lain yang menyebabkan suatu kondisi peradangan daripada liver. Jadi memang macam-macam sekali. Cuma memang pada umumnya yang sering kita kenal, kalau misalkan kita dengar kata hepatitis, seringkali kita itu mendengar ini hepatitis A, B, C, D yang memang sudah sering kita dengar di masyarakat. Barangkali kita juga seringkali dengar ini ya untuk vaksin hepatitis A, hepatitis B dan sebagainya gitu. Jadi memang yang seringkali terbersit atau terdengar di masyarakat yaitu hepatitis yang berhubungannya dengan virus gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke. Untuk gejalanya sendiri, dokter, apa saja sih dok dari hepatitis ini? Iya, jadi kalau kita bicara tentang hepatitis, itu kita bicara untuk hepatitis umum pada umumnya, gitu ya. Jadi hepatitis pada umumnya artinya infeksi pada liver, itu kita ada dari gejalanya itu biasanya ada gejala yang ringan, kemudian gejala yang berat. Hal ini pun juga berkaitan dengan hepatitis akut yang sedang hits sekarang, yaitu hepatitis akut yang berat yang memang kausalnya belum diketahui, ya, artinya masih unknown etiology. Itu kurang lebih gejalanya hampir sama gitu. Nah, untuk hepatitis gejala yang masih ringan itu biasanya gejalanya pertama ada gejala mual, kemudian sakit perut, terutama sakit perutnya di regio kanan atas ya, karena letaknya hepar atau liver itu di sebelah kanan atas.
Maka dari itu biasanya selain ada rasa mual, kemudian rasa sakit perut, kemudian rasa sakit perutnya biasanya di sisi sebelah kanan atas. Nah, apabila sudah terjadi mual, sakit perut, kadang-kadang ada gejala pencernaan lain seperti ada muntah-muntah, gitu. Kemudian ada diare, gitu. Dan yang paling sering juga karena ini penyebabnya adalah infeksi, yaitu adalah demam, gitu. Nah, apabila dikaitkan dengan kondisi yang sekarang, itu dari beberapa survei itu 60% anak-anak yang mengidap hepatitis akut yang berat ini itu 60% itu pasti ada gejala demam. Gitu. Selain itu, sisanya selain sakit perut, ada rasa mual sampai muntah, itu ada juga gejala diare seperti itu. Itu kalau gejalanya ringan. Nah, untuk gejala yang berat, itu kenapa disebut hepatitis akut? Akut itu artinya dalam kronologis penyakit itu artinya cepat gitu ya. Jadi dini dan cepat terjadinya, progresnya sangat cepat sekali gitu. Artinya dalam kurun waktu 3 sampai 4 hari penyakit itu bisa berubah progresnya menjadi kondisi yang lebih buruk atau menjadi lebih berat. Nah, itu gejalanya yang paling gejala dari hepatitis berat itu biasanya disertai dengan yang paling awal itu biasanya fesesnya. Jadi warna fesesnya menjadi pucat atau lebih putih, kulit kita menjadi kuning, matanya menjadi kuning, kemudian warna urin atau buang air kecil kita kok jadi seperti teh. Bahkan untuk komplikasi yang jauh lebih berat itu ada sampai dengan penurunan kesadaran gitu. Itu jadi yang disebut akut itu jadi kondisi yang segera dan cepat progresivitasnya. Beda halnya dengan kronis. Kalau kronis itu panjang, biasanya rentangnya lebih dari 14 hari. Seperti itu. Jadi ada akut, ada kronis. Cuma kalau kita bicara yang penyakit yang sekarang, hepatitis akut yang berat, dikatakan berat itu karena dikatakan akut itu karena progresivitasnya cepat, dikatakan berat itu karena gejalanya itu akan menjadi lebih cepat untuk menjadi kondisi yang lebih buruk seperti itu. Dan yang lebih parah lagi itu kausanya atau masih misterius, masih belum diketahui. Ya, kurang seperti itu. Oke. Nah, sebelum adanya kasus hepatitis akut misterius nih ya dokter yang terjadi sekarang-sekarang ini, biasanya sebetulnya hepatitis ini penyebabnya apa, Dok? Iya, biasanya untuk hepatitis ini kan tadi ya macam-macam, ada yang virus, ada bakterial. Kalau virus itu biasanya kita dengar itu ada hepatitis A, B, C, D, E. Nah, untuk yang hepatitis akut yang berat ini, yang etiologinya belum diketahui, itu artinya memang penyebab pastinya belum diketahui, gitu. Jadi artinya apa? Bukan hepatitis A, bukan hepatitis B, bukan hepatitis sampai hepatitis E, bukan hepatitis dari kausa bakterial yang lain, gitu. Jadi memang sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebabnya apa. Ya, ini ada beberapa kasus ya gambaran gitu ya. Jadi ini kenapa sih kalau kita bicara tentang hepatitis yang sekarang itu kita harus lihat asal muasalnya gimana kok pertama kali ditemukan seperti itu. Nah, jadi pada akhir tahun 2021 bulan Oktober November itu awalnya ada ini di Amerika itu di rumah sakit di daerah Alabama kalau nggak salah itu ada 5 kasus dengan dengan kasus kematian anak yang memang disebut hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian beralih ke tahun masih 2022 gitu ya. Jadi awal 2022 itu Inggris melaporkan ada pertama kali ada kasus anak yang memang dilaporkan dengan hepatitis yang belum diketahui penyebabnya apa. Gitu. Jadi dan sampai sekarang yang terakhir itu sekitar bulan April akhir ya atau awal Mei itu ada kasus kurang lebih hampir 220 kasus anak yang dilaporkan dari seluruh dunia dari penyakit anak dengan hepatitis akut yang masih misterius ini ya yang gejalanya berat dan ada beberapa anak itu sampai dilakukan cangkok hati atau transplantasi hati. Betul. Nah, dari beberapa penelitian dari beberapa kasus yang ada itu erat kaitannya atau ada kaitannya jadi anak yang kena itu dilakukan pemeriksaan virologi itu ada beberapa anak yang ternyata mengandung virus namanya adenovirus gitu. Ada namanya adenovirus nomor 41 namanya ya. Kemudian ada beberapa anak juga yang diteliti itu ada hubungannya dengan virus SARS-CoV-2
itu ya dengan COVID gitu. Kemudian ada beberapa anak juga yang memang dengan virus-virus yang lain. Tapi intinya itu hanya baru asumsi atau baru dugaan, karena ada beberapa anak juga yang memang bukan diteliti ternyata bukan adenovirus, bukan SARS-CoV-2 gitu. Ya intinya sampai saat ini terdefinisi masih belum diketahui secara pasti penyebabnya apa gitu. Cuma ya memang erat kaitannya dengan tadi virus adenovirus nomor 41 seperti itu. Oke, jadi memang belum diketahui ya dokter ya sebetulnya Iya. kenapa terjadi, bahkan dengan gejala-gejala yang tadi tiba-tiba dalam waktu cepat gitu ya dokter ya, dengan gejala-gejala yang Iya. masuk dalam kondisi akut. Iya, betul. Kemudian dokter, mengapa sih dokter mayoritas ini terjadi pada anak-anak dok? Ya, ini pun juga masih dalam batas penelitian gitu ya. Jadi ada beberapa kasus yang dilaporkan tadi ya, dari sekitar 200 lebih kasus yang ada di dunia ini, itu beberapa anak yang ditemukan itu dari usia bayi dan memang sampai usia 16 tahun. Seperti itu. Jadi masih untuk saat ini masih belum ditemukan untuk anak yang di atas atau usia di atas 16 tahun. Nah, hal ini memang butuh penelitian lebih lanjut gitu ya. Kenapa seringnya pada anak tapi tidak pada orang dewasa? Ini masih banyak sekali dugaan. Apa mungkin karena kondisi anak di mana kondisi imunitasnya masih belum baik, fungsi untuk pada kondisi bayi misalkan fungsi livernya masih belum sempurna, seperti itu. Itu masih banyak sekali dugaan ke arah sana. Tapi untuk kenapanya itu sampai saat ini memang masih belum diketahui kenapa kok pada anak. Seperti halnya mungkin kalau kita bicara sama kasus yang yang dulu lagi rame itu yang COVID ya, itu kan kasusnya memang semua umur. Tapi kebanyakan pada kasus dewasa, anak malah yang jarang seperti itu. Kalau dulu memang teorinya itu karena si kumannya itu masih belum bisa menempel di reseptor yang pada si anak, karena si anak itu reseptornya masih belum sekompleks yang dewasa sehingga masih sulit untuk menempel. Tapi untuk saat ini memang pastinya masih belum diketahui, masih dalam penelitian, masih dalam proses pencarian kenapa kok pada anak. Gitu. Oke. Kemudian dokter, gejala apa saja sih dokter yang sekarang sedang marak ini ya dokter, hepatitis akut yang terjadi pada anak tuh apa saja gejala-gejala yang dirasakan, mungkin biar orang tua juga aware ya dokter, ya mungkin ini arahnya adalah dugaan hepatitis akut yang sekarang terjadi gitu dokter, gimana dok? Iya, untuk gejala sendiri itu tadi seperti yang sudah saya sedikit jelaskan. Untuk gejala awal itu yang pertama ada demam. Itu 60% anak tuh biasanya dengan demam, ya awalnya dengan demam. Kemudian ada rasa maag pada perutnya, ada rasa mual, kemudian sakit perut terutama di regio kanan atas. Kemudian ada juga dengan kondisi diare, itu gejala awalnya seperti itu. Kemudian yang lain-lain anaknya rasa lemas, gitu, nafsu makan menurun, gitu. Kemudian beralih ke gejala yang lebih berat, itu tadi yang harus diperhatikan tadi warna pipisnya kok seperti teh ya, jadi lebih kuningnya kuning tua. Kemudian anaknya pun kulitnya menjadi kuning, terutama di bagian mata yang bola matanya, atau istilahnya namanya sklera, menjadi kuning, kuku-kuku menjadi kuning, kulit juga lebih kuning, dan biasanya disertai juga dengan BAB yang berwarna seperti dembul atau seperti warnanya seperti pucat. Gitu. Untuk gejala lanjutan, komplikasi yang lebih hebat lagi, itu nanti bisa terjadi penurunan kesadaran sampai terjadi koma. Gitu. Nah, yang paling penting itu kita adalah waspada di fase awal gitu. Jadi apabila anak ada demam, kemudian ada rasa mual, kemudian ada diare, itu harus segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dianalisis lebih lanjut. Gitu. Nah, kalau boleh sedikit sharing untuk definisi definisi apa istilahnya tuh. Jadi ada pembagiannya untuk hepatitis akut ini ada pembagiannya untuk per definisinya. Ya, untuk berdefinisinya itu ada mengenal 3.
Yang pertama adalah kasus yang terkonfirmasi. Terkonfirmasi itu artinya sudah yakin ini adalah hepatitis akut yang berat yang memang gejalanya belum diketahui. Nah, untuk kasus konfirmasi, namanya juga untuk saat ini konfirmasi masih belum jelas. Jadi untuk saat ini memang konfirmasi masih tanda tanya gitu. Itu yang pertama yang konfirmasi. Yang kedua adalah kasus probable. Nah, ini yang harus kita titik beratkan, yaitu kasus probable ini. Kasus probable ini tadi ya artinya ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang itu diyakinkan anak ini bukan terserang hepatitis A sampai E gitu. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan laboratorium, ada namanya pemeriksaan SGOT atau SGPT, itu adalah suatu enzim yang ada di liver. Itu terjadi peningkatan yang sangat di atas 500. Gitu. Jadi untuk gejala probable itu yang pertama ada gejala awalnya, kemudian bisa disingkirkan bukan kasus hepatitis A sampai E, kemudian ada peningkatan enzim liver itu SGOT, SGPT lebih dari 500 gitu. Dan tentunya berdasarkan epidemiologi biasanya pada anak usia kurang dari 16 tahun seperti itu. Itu yang nomor 2. Yang bertiga itu adalah ada definisinya namanya epilink. Epilink itu keterkaitan atau hubungan. Artinya apa? Keterkaitan ini artinya ada kontak. Jadi si anak ini terkontak dari anak yang tadi yang probable tadi. Oh, ternyata saudaranya atau kontak eratnya pun mengalami hal yang sama. Itu dikatakan sebagai kasus epilink. Kurang lebih seperti itu per definisinya. Oke, jadi ada 3 ya dokter ya, yang terkonfirmasi, Iya. kemudian probable, dan juga tadi yang sempat terkontak gitu ya dokter ya. Ya, Mungkin dia masih, iya, atau mungkin yang biasa disebut pending classification itu apakah termasuk dokter? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pending itu biasanya jadi udah ada gejala awal gitu, tapi dari segi pemeriksaan laboratorium memang belum lengkap gitu. Gejala awalnya sudah jelas, tapi untuk pemeriksaan mungkin SGOT, SGPT-nya masih belum setinggi itu. Kemudian untuk hepatitis, pemeriksaan viral hepatitis ini juga masih belum lengkap. Itu jadi masih pending classification. Gitu. Oke. Nah, kemudian dokter, pertolongan pertama nih dokter yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua jika anaknya mengalami gejala-gejala yang mungkin termasuk ke dalam dugaan hepatitis akut, dokter, apa yang pertama kali harus dilakukan, dok? Iya, untuk yang paling pertama, yang paling penting, pertama nggak boleh panik dulu, gitu. Kita boleh waspada, tapi tidak boleh panik, itu yang paling penting dulu. Nggak boleh panik, wah ketakutan gitu ya. Gitu. Jadi apabila anak kita atau anak saudara kita mengalami gejala-gejala ringan tadi, seperti ada sakit perut, ada demam, jadi yang harus dilakukan oleh orang tua, yang paling penting adalah kita harus waspada, tapi nggak boleh panik, itu yang paling penting, gitu ya. Jadi apabila anak kita atau anak saudara kita atau teman sejawat kita mengalami gejala demam, sakit perut, mual, gitu ya, seperti tanda-tanda awal, harus segera dibawa ke fasilitas atau sarana kesehatan terdekat. Bisa dibawa ke puskesmas, bisa dibawa ke dokter terdekat atau ke dokter keluarganya. Gitu. Nanti dianalisis lebih lanjut, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, gitu. Nah, dan juga yang paling penting adalah diberikan konseling atau diberikan pengarahan kapan anak kita ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk tata laksana berikutnya. Seperti itu. Itu ya, jadi yang paling penting itu adalah kewaspadaan dini, tapi tidak boleh sampai sampai panik ya. Jadi kita harus waspada tapi tidak panik. Nah, apabila misalkan nanti dari hasil konselingnya ternyata kok anaknya belum ada perbaikan, ternyata masih ada demam, kemudian ada muntah, kemudian mulai nih muncul gejala tadi kuning, warna urinnya menjadi teh, nah itu harus segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit. Jadi yang paling penting awalnya ya cukup ke puskesmas atau ke dokter terdekat dulu, gitu. Oke. Nah, kemudian dokter, anak-anak yang sudah divaksin ya dokter, tadi kita ada bicara soal vaksin hepatitis reguler dan lain-lain. Ya. Apakah vaksin ini bisa membantu mencegah, dokter? Ya, jadi walaupun untuk saat ini memang kasus hepatitis akut yang berat ini tidak dikaitkan dengan
penyakit virus tadi ya yang bisa dicegah oleh vaksinasi, tapi sesungguhnya dengan pemberian vaksinasi hepatitis yang sesuai dengan jadwal dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu bisa memberikan imunitas setidaknya melindungi anak dari kondisi hepatitis yang tadi. Jadi yang dikhawatirkan apabila seorang anak terserang hepatitis yang akut yang berat ini, walaupun memang tidak ada kaitannya dengan kasus hepatitis yang akut yang lain, tapi apabila seorang anak sudah diberikan perlindungan terhadap katakanlah hepatitis B atau hepatitis A, seenggaknya kita bisa cepat menyingkirkan, kita bisa mencepat mengekskludkan, kemudian si anak juga lebih terlindungi dari penyakit hepatitis yang lainnya. Seperti itu. Jadi manfaatnya apa? Yaitu sangat bermanfaat bagi anak, karena itu juga hak seorang anak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, walaupun memang sebetulnya penyakit virus hepatitis berat ini yang tidak ada kaitannya dengan pemberian vaksinasi yang sudah terjadwal sebelumnya. Seperti itu. Oke deh. Baik, Dokter Rinaldi, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya, Dokter. Oke. Sahabat Eljon, itu dia tadi ya, kita sudah bicara soal kasus dugaan hepatitis akut dengan gejala-gejala tadi yang sudah disebutkan, kemudian juga pertolongan pertama yang penting tadi ya, jangan panik, tetap harus waspada. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjut membahas hepatitis akut pada anak ini, tetap di Eljon Medical Forum. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.